Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Engkaulah jalan yang sempurna, janjimu murni, bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu di dalam hidupku. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni, bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidup. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
ada terhitung kesetiaanmu dalam hidupku. Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan, dan kali ini firman Tuhan terambil dalam Lukas 21 ayat 34. Saya bacakan ya saudara. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan dibebani oleh pesta pora, kemabukan, dan kekhawatiran hidup. Dan supaya hari itu jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti jerat. Nah, ini adalah peringatan dari Tuhan Yesus Kristus kepada kita untuk kita berjaga-jaga menjelang kedatangannya kembali ke dunia. Nah, saudara, kita memang harus selalu siap menyongsong kedatangan Tuhan Yesus kembali, saudara-saudara. Nah, Tuhan Yesus akan datang kembali untuk menjemput kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Dia juga datang sebagai hakim yang akan menghakimi seluruh umat manusia, saudara. Nah, bagaimana supaya kita selalu siap menyongsong kedatangan Tuhan Yesus? Nah, di ayat ini kita tahu caranya adalah supaya kita menjaga diri supaya tidak dibebani oleh hal-hal yang dapat mengalihkan perhatian kita dari Tuhan Yesus Kristus. Di sini ada 3 hal yang bisa membebani kita. Yang pertama yaitu pesta pora, saudara. Pesta pora maksudnya ya zaman sekarang orang asik makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala kenyamanan hidup ya saudara. Menikmati hidup itu tidak dosa, tidak salah, tapi jangan sampai hidup kita dikuasai oleh hal-hal yang bisa mengalihkan pandangan kita dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, sejarah berkali-kali membuktikan bahwa orang Kristen itu kalau nyaman bisa lupa terhadap Tuhan Yesus. Kalau kita baca di kitab Hakim-Hakim, juga kitab Raja-Raja, kita melihat orang Israel itu ketika keadaannya nyaman, aman, tentram, mereka lupa akan Tuhan, saudara. Nah, saudara, hidup dalam kenyamanan itu tidak salah, tidak dosa. Tapi jangan sampai hidup kita dikuasai oleh hal-hal yang tidak membangun iman. Itu dikatakan oleh Rasul Paulus di 1 Korintus 10 ayat 23, saudara. Dan yang kedua, hal yang membebani kita adalah kemabukan, saudara-saudara. Nah, kemabukan itu kan mengikat ya, saudara. Itu bisa disebabkan karena orang sedang ada masalah, kemudian mencari pelarian dengan cara mabuk, minum minuman keras, narkoba, atau memang orang itu memang suka minum, saudara-saudara. Terikat dengan minuman keras, terikat dengan narkoba, atau hal-hal lain yang memabukkan kita. Kan manusia bisa dimabukkan oleh kekayaan, oleh kekuasaan, oleh jabatan, saudara. Makanya harus hati-hati, saudara. Nah, mabuk itu kan tidak menyelesaikan masalah kalau mabuk itu sebagai pelarian. Dan kalau kemabukan itu mengikat diri kita, maka kita akan kehilangan pengharapan kita kepada Tuhan. Pengharapan manusia itu tidak kepada Tuhan lagi, tapi kepada hal-hal yang memabukkan dia. Bisa minuman keras, bisa narkoba, atau kekayaan, atau kekuasaan, saudara. Sehingga hidupnya semakin jauh dari Tuhan. Maka berhati-hatilah, saudara, ya, dengan hal-hal yang dapat memabukkan kita. Nah, hal ketiga yang bisa membebani kita adalah kekhawatiran hidup, saudara. Banyak orang yang hidupnya dikuasai oleh kekhawatiran, ketakutan akan masa depan, akan kesehatan, akan keluarganya, akan keamanan, ya macam-macam, saudara. Khawatir itu wajar, tapi menjadi tidak wajar kalau hidup ini dikuasai oleh kekhawatiran atau ketakutan, saudara. Nah, kita memang harus bekerja untuk memenuhi segala kehidupan kita, kebutuhan hidup kita. Kita harus menjaga kesehatan supaya tidak gampang sakit. Tapi jangan sampai hati pikiran kita dikuasai oleh ketakutan-ketakutan itu, saudara. Nah, kalau hidup ini dikuasai oleh kekhawatiran, maka kita akan kehilangan iman, kehilangan pengharapan kita kepada Tuhan. Sehingga kita hanya memikirkan hal-hal yang mengkhawatirkan itu. Kita lupa akan Tuhan. Nah, saudara, sudah banyak ayat Alkitab yang mengingatkan kita supaya kita jangan khawatir. Karena kekhawatiran itu sangat besar pengaruhnya bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Maka saudara-saudara, jangan biarkan hidup ini dikuasai oleh ketakutan, tapi penuhilah dengan firman yang akan memberikan pengharapan dalam kehidupan kita, saudara. Nah, saudara, di Rasul Paulus dalam Ibrani 12 ayat 1, di sana dia mengatakan,
karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Menanggalkan itu artinya mengalihkan perhatian dari hal-hal yang membebani kita itu kepada hal yang menjadi fokus utama kita. Nah, fokus utama kita adalah perlombaan iman yang diwajibkan bagi kita, ya saudara. Itu disinggung oleh Rasul Paulus di 1 Timotius 6 ayat 12. Mari kita fokus kepada Tuhan Yesus Kristus dalam pertandingan iman kita supaya kita bisa mengakhirinya dengan baik. Seperti Rasul Paulus di 2 Timotius 4 ayat 7. Jadi saudara-saudara, kita tahu kita sudah di zaman akhir, di akhir zaman. Maka mari kita tetap berjaga-jaga, kita tetap waspada. Jangan sampai hidup kita dikuasai oleh hal-hal yang begitu membebani kita. Jangan mau fokus kita dialihkan oleh hal-hal jasmani yang begitu membebani kita. Percayalah Tuhan pasti memberkati kita, mencukupkan segala kebutuhan kita, asal kita berjalan dalam kehendak-Nya. Kiranya renungan ini boleh memberkati kita, menguatkan kita, menjalani hidup bersama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, untuk kami senantiasa mengarahkan pandangan kami kepadamu Tuhan. Kami tidak ingin dibebani oleh hal-hal jasmani yang dapat menjauhkan kami dari Engkau, ya Tuhan. Allah Roh Kudus, tuntunlah kami untuk kami hidup oleh Roh, senantiasa dalam pimpinan-Mu, ya Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami terima dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam